Ini Bung Refli ini kan kawan dekat, jadi banyak berguru. Jangan ada yang menulis kata termul untuk saya. Itu sangat tidak apa namanya, bukan soal apa, tidak menggambarkan kebenaran. Saya seorang ilmuwan yang mendukung Jokowi itu karena idealisme saya, dan berjuta-juta kaum ilmuwan mendukung. Tapi berjuta-juta itu kan tertipu. Ya biasa saja kita tertipu tuh nggak apa-apa. Ketika tertipu kita tidak lagi mendukung. Idealisme kita itu tidak bisa dijalankan oleh dia. Gagasan-gagasan dari dia bahwa dia itu orang kampung, bahwa dia itu orang kelas bawah, bahwa dia itu tidak korup, itu ternyata tidak bisa dipanggul. Jadi saya tidak pernah menjadi termul, karena termul itu kan orang bayaran toh. Lu masa aku dibayar ya? Halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Harus Menarif, senang sekali bisa kembali menjumpai Anda semua. 3 orang tokoh, Kamis 12 Februari 2026 hadir di Polda Metro Jaya menjadi saksi bagi trio RRT, Roy Suryo, Rismond, dan Dr. Hiva Tiasuma. Ketiganya adalah Profesor Din Samsudin, ini pernah menjadi Ketua PP Muhammadiyah, Ketua Umum PP Muhammadiyah, kemudian Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Ugroseno, mantan Wakapolri, dan Muhammad Sobari. Muhammad Sobari ini seorang intelektual, seorang budayawan yang dikenal sebagai orang dekat Gus Dur dan pernah menjadi Direktur Utama LKBN Antara, Kantor Berita Antara ya. Muhammad Sobari dalam keterangannya kepada wartawan mengaku secara terbuka pernah menjadi pendukung Joko Widodo. Namun seperti jutaan ilmuwan lainnya, dia mengaku tertipu dengan Jokowi. Tapi Sobari menolak disebut sebagai termul atau ternak Mulyono. Mengapa Sobari balik badan sekarang malah mendukung trio RRT yang jadi lawan Jokowi? Saya ajak menyimak pernyataan berikut ini. Ini Bung Refli ini kan kawan dekat, jadi banyak berguru. Jangan ada yang menulis kata termul untuk saya. Itu sangat tidak apa namanya, bukan soal apa, tidak menggambarkan kebenaran. Saya seorang ilmuwan yang mendukung Jokowi itu karena idealisme saya, dan berjuta-juta kaum ilmuwan mendukung. Tapi berjuta-juta itu kan tertipu. Ya biasa saja kita tertipu tuh nggak apa-apa. Ketika tertipu kita tidak lagi mendukung. Idealisme kita itu tidak bisa dijalankan oleh dia. Gagasan-gagasan dari dia bahwa dia itu orang kampung, bahwa dia itu orang kelas bawah, bahwa dia itu tidak korup, itu ternyata tidak bisa dipanggul. Jadi saya tidak pernah menjadi termul, karena termul itu kan orang bayaran toh. Lu masa aku dibayar yang ngedan? Enggak pernah. Para ilmuwan itu semuanya tidak ada yang mendapat uang rokok. Rokok saja enggak dapat. Nah, sekarang itu deklarasi tingkat awal. Yang kedua, saya hadir di sini sebagai orang yang akan menjelaskan dunia keilmuan dalam bidang kebudayaan. Nah, yang dijelaskan itu metodologi penelitian. Itu akan saya gambarkan mulai dari datangnya inspirasi meneliti sampai merumuskan proposal, sampai merumuskan instrumen penelitian. Instrumen penelitian ada dengan wawancara, ada dengan studi dokumen atau archive research, ada yang studi studi media. Studi media itu ada penting, itu bukan media berita pada umumnya, tapi itu kalau media menuliskan investigatif journalism atau investigatif report. Kalau report semacam itu bisa menjadi bahan penelitian. Itu spesifik. Jadi ada metode-metode yang diikuti
ada metode yang diikuti dan ada instrumen-instrumen yang mendukung metode itu. Itu begitu rupa sampai pada suatu pernyataan, wah data kita belum lengkap, maka kita harus melakukan, umpamanya tadi kita mulai dari wawancara, ya wawancara ulang, itu check and recheck. Kalau check and recheck itu masih juga belum menggambarkan kebenaran, itu dilakukan suatu wawancara mendalam. Wawancara mendalam untuk memperoleh keutuhan. Saya kira macam gitu. Jadi secara keilmuan saya akan pertanggungjawabkan bahwa yang dilakukan ini tidak ada sesuatu apapun, sekecil apapun yang menyimpang dari kaidah-kaidah keilmuan. Nah, kalau kaidah keilmuan ini sudah terjabar dengan baik, saya akan menjelaskan 3 tokoh ini dalam peran apa. Ini berbeda, saya punya wawasan kebudayaan, jadi kalau ilmuwan berhenti pada penjelasan metodologi sampai selesai urusan-urusan wawancara. Saya merasa perlu harus menjelaskan peran ketiga orang itu. Ketiga orang ini mewakili komunitas bisu dunia ilmu pengetahuan, komunitas bisu kaum intelektual, komunitas bisu warga masyarakat pada umumnya. Dalam urusan menyatakan kebenaran dengan segenap risiko, tidak terlalu banyak orang berani. Tapi 3 orang ini berani. Nah, mayoritas golongan akademisi, golongan ilmuwan, golongan intelektual, golongan aktivis, mayoritas itu orang yang sedang nyanyi sunyi, orang bisu. Itu terminologi Pramudia Anantatur. Nyanyi sunyi orang bisu, mereka tidak, mereka ini oracle, mereka ini resi, mereka ini begawan, tidak ada keberatan mereka. Nah, yang dilakukan oleh mereka itu 3 tokoh ini sedang menjalankan apa yang namanya the role of intellectuals, peranan kaum intelektual. Ya peranan mereka ya begitu itu. Melakukan penelitian. Untuk apa penelitian, Bung? Untuk menyampaikan suatu pesan dunia imajiner, pesan dunia imajiner, tapi itu dunia ilmu, pesan namanya narasi, menyampaikan apa yang namanya risalah. Risalah kebenaran. Tugas beliau-beliau ini menyampaikan risalah kebenaran kepada khalayak rame, mungkin untuk seluruh Indonesia, mungkin untuk dunia. Risalah kebenaran itu disampaikan karena tugas kaum ilmuwan seperti itu. Risalah kebenaran itu mulia. Kalau Anda semuanya mengingat para rasul yang disebutkan arsala rasulah bil huda wa dinil haq. Rasul-rasul itu menyampaikan risalah kebenaran, itu risalah langit. Kalau risalah kebenaran yang disampaikan 3 sahabat kita ini, itu risalah ilmiah, risalah terbatas, bisa saja didebat. Nah, kalau Anda mau mendebat, debatlah pada wilayah yang namanya dunia ilmu yang tadi saya gambarkan. Dari wawancara tingkat pertama sampai akhir, aneka macam instrumen penelitian dipakai, sampai penulisan buku. Itu wilayah mereka, itu wilayah bebas perdebatan. Tapi kalau orang memain-mainkan gosip, memainkan apa yang namanya kecemasan melalui media, itu ya boleh saja, ini zaman bebas seperti ini, tapi itu bukan wilayah perdebatan akademik, itu perdebatan omong kosong. Ya kalau perlu kita layani, mungkin saya bisa ngelayani, tapi kalau enggak ya ngapain tuh ngelayani begitu, kita ngerokok saja lebih baik. Ngopi, gak usah dilayani yang begitu-begitu. Jadi ingat, wilayah perdebatan beliau-beliau itu mulai dari inspirasi pertama untuk meneliti sampai ke selesainya penelitian, sampai ke selesainya penulisan. Apakah masih ada waktu saya? Silakan. Oh, kalau masih ada, saya ingin menjelaskan. Itu penjelasan ilmuwan, sekarang penjelasan budayawan. Tapi nanti habis pemeriksaan.
press conference lagi kita. Enggak masalah. Penjelasan dari perspektif kebudayaan, saya merasa perlu. Setelah beliau-beliau bisa melakukan deskripsi yang sifatnya analytical, deskriptif analisis terhadap hasil-hasil, terhadap fenomena lapangan yang terkumpul menjadi suatu body of knowledge. Menjadi body of knowledge itu diperlukan kemampuan menulis. Diperlukan kemampuan menulis. Kemampuan menulis itu namanya literary writing style. Literary writing style, gaya penulisan sastrawi. Gaya penulisan sastrawi. Bung, itu penting sekali. Pertama, bagi saya yang belajar antropologi itu punya tradisi. Kalau mau menulis, orang-orang antropologi menulis kok kaku, itu belum dianggap. Jadi antropologi harus menulis dengan eloquent expression, langgam yang enak, langgam yang mudah dipahami oleh pembaca. Apakah itu hanya gaya penulisan antropologi saat ini? Oh tidak. Mulai abad 12-an, abad enlightened, itu di Eropa itu sudah ada orang, sudah banyak orang yang menuliskan dunia ilmu dengan seni. Abad 19 sudah ada seorang ahli filsafat yang merumuskan pikirannya dalam bahasa seni. Itu jelas. Nah, dalam pikiran orang-orang semacam itu digambarkan mereka itu punya bengkel dalam diri masing-masing. Bengkel itu ada peralatan-peralatan, alat bengkel ilmiah itu saling meminjam dengan alat-alat bengkel kesenian. Dan karena itulah maka 7 menit lagi Pak buat Pak Ugro. Oh, kalau gitu nanti kita bisa sambung sesudah selesai. Nah, saya baru sampai bicara pada bengkel. Sekarang Bapak yang akan ganti. Nah, tadi penjelasan Muhammad Sobari sempat terputus ya, karena mereka harus bergantian dan segera masuk menjalani pemeriksaan oleh penyidik. Usai menjalani pemeriksaan, Sobari kembali menyambung penjelasannya. Jadi sebutannya saya ilmuwan ahli bidang kebudayaan. Ilmuwan itu ahli dalam urusan metodologi karena saya pensiunan peneliti LIPI. Nah, saya menjamin di bawah sumpah bahwa penelitian Ibu Dr. Tifa, penelitian Dr. Rismond, penelitian Kanjeng Roy itu secara ilmiah dapat dipertanggungjawabkan dan saya menjamin tanggung jawab itu. Saya menjamin. Nah, beliau-beliau ini meneliti di suatu wilayah, namanya wilayah kebebasan mimbar akademik, wilayah kebebasan ilmiah. Di dalamnya tidak ada aturan hukum yang mengatur, jadi segenap tingkah laku ilmiah itu tidak melanggar pasal apapun dalam aturan hukum negeri kita. Bahkan mereka tidak melanggar aturan etik yang manapun, tidak melanggar aturan moral yang manapun, tidak. Mereka sedang menyampaikan risalah kebenaran untuk mendidik masyarakat Indonesia menjadi orang-orang yang pandai dalam bidang keilmuan. Mereka, 3 tokoh kita ini berbicara dalam peran sebagai the role of intellectuals. The role of intellectuals itu kecuali melakukan pendidikan keilmuan kepada masyarakat, beliau-beliau itu juga sebenarnya menjalankan peran keagamaan, menyampaikan pengetahuan mereka dalam batas apapun. Mau disampaikan batas tertinggi, itu tugas keagamaan, mencerdaskan, memandaikan masyarakat. Nah, tugas yang sedang mereka laksanakan
dalam the role of intellectuals itu sebenarnya langsung atau tidak langsung itu memberi kritik pada masyarakat kita yang suka diam, memberi kritik pada kalangan intelektual yang juga diam karena tidak berani menyampaikan kebenaran, rata-rata macam gitu. Tidak berani menyampaikan kebenaran karena takut ada risiko. 3 tokoh kita ini bukan orang-orang semacam itu. Mereka dalam perjuangan dunia ilmiah, kalau ada risiko, hadapi. Kenapa takut risiko? Nah, beliau-beliau semuanya orang yang bekerja di wilayah bebas aturan-aturan hukum tadi itu, namun dipanggil. Ada pasal-pasal yang dipakai untuk menuduhkan, itu pasal kebatilan. Pasal-pasal yang dipakai untuk menuduh itu tidak punya dasar karena tidak ada aturannya. Beliau bekerja di wilayah kebebasan yang saya sebutkan tadi. Jadi dengan kata lain, saya tidak cukup hadir di sini untuk menjadi sekedar saksi meringankan. Saya saksi membebaskan. Saya punya dalil kebudayaan berbeda dari dalil kawan-kawan lawyer yang memakai dalil hukum. Dalil saya, kita tidak usah nyalain polisi. Jangan. Polisi hanya instrumen. Paham ya? Polisi hanya instrumen. Instrumen itu onderdil yang digerakkan oleh kekuatan yang lebih tinggi. Kita sudah mendengar tiap kali polisi berkata ini perintah atasan. Saya tidak ngarang, saya mengatakan mereka hanya onderdil, hanya instrumen, itu karena mereka sekedar menjalankan perintah atasan. Nah, saya menyorot atasan tertingginya yang bekerja di atas landasan hukum, itu juga orang yang tidak memiliki dasar. Orang yang tertinggi di kepolisian pun instrumen mereka. Nah, apalagi saudara mesti tahu, hukum itu ilmu kulit. Kalau Anda mau berbicara dengan hukum-hukum fikih dalam Islam, itu bagian dari ilmu kulit, karena bukan hakikat kebenaran. Nah, tokoh-tokoh kita ini sebenarnya sedang berbicara tentang hakikat kebenaran dan hakikat tentang siapa yang memusuhi mereka. Yang memusuhi mereka itu orang yang memiliki sakit megalomania, waham kebesaran, akan tetapi tingkah lakunya merunduk-runduk seperti orang yang rendah hati, seperti orang yang bijaksana. Dan karena itu para termul menganggap beliau itu wah orang yang bijaksana, orang yang murah hati. Malah ada yang berlebihan itu nabi ini mbahmu. Jelas itu. Nah, kalau saya bisa main drama sebenarnya, tapi apakah mungkin ini? Nah, orang yang waham kebesaran, orang yang megalomanik itu tadi, itu kalau ditanya, "Loh kok Bapak memusuhi orang-orang itu toh?" Ya, mana saya tahu. Kok tanya saya? Nah, tanya siapa? Ya, ini urusannya Gibran. Loh kok urusannya Gibran? Ya ini rahasia, Bu. Rahasia. Ini rahasianya Gibran supaya melenggang. Terus ibunya bilang, "Tidak. Itu ketua PSI itu. Cangkeme bocor." Lah, PSI kan anakmu toh, Bu. Bukan gue loh, si Ali, sapa kuwi? Ali Bajenit. Dia yang ngomong. Loh, dia ngomong apa? Katanya anakmu itu tidak terlawan, anakmu itu hebat sekali. Karena dia kan Pentium 3, jangan main-main. Oh begitu, ndak apa-apa Bu, ndak apa-apa. Ndak apa-apa itu apa? Sudah tak amankan. Nah, 3 tokoh ini, iya wis tak titip ke polisi.
Nah, terus yang ini Bajenet ini wis tak ganti. Loh, sudah diganti? Ya, sudah tapi belum. Siapa gantinya, Pak? Gantinya ono, termulanyaran. Itu aja tanggung jawab saya itu. Figur seperti Sobari ini banyak loh di kalangan intelektual, pemikir yang dulu menjadi pendukung Jokowi dan kemudian balik badan setelah menyadari siapa sesungguhnya Joko Widodo. Tapi seperti dikatakan oleh Sobari, kendati sama-sama mendukung Jokowi, dia mengaku berbeda dengan Termul atau alias Ternak Mulyono. Saya nggak tahu bagaimana ceritanya sekarang kok pendukung Jokowi disebut sebagai Ternak Mulyono. Apakah karena kalau ternak itu kan digiring kemana aja nurut gitu ya, asal dikasih makan gitu ya. Karena kalau Ternak Mulyono itu kata Sobari adalah orang-orang bayaran. Nah ini rupanya ya. Sementara mereka itu pada dasarnya mendukung karena tadinya mereka menyangka bisa mewujudkan gagasan mereka ya sebagai politisi sipil dari lingkar luar elit politik Jakarta. Diharapkan itu tentu saja lebih mewujudkan demokratisasi, tidak hanya berputar di elit kekuasaan di Jakarta ya, seputaran Menteng begitu ya. Dan memang wajah Jokowi, terus penampilannya dan sebagainya itu menjanjikan situasi yang berbeda. Tapi ternyata mereka sama-sama tertipu semua. Beda dengan Ternak Mulyono. Kalau Ternak Mulyono ini kan salah benar Jokowi, mereka pasti akan sendiko dawuh ya. Pokoknya pejah gesang derek Jokowi. Jadi hidup mati ikut Jokowi. Kalau orang-orang seperti ini, seperti Sobari dan lain-lain itu, dan masih banyak tokoh lainnya itu, mereka itu tentu saja berharap ada perubahan lah. Demokrasi Indonesia menjadi lebih baik begitu di tangan seorang sipil yang kalau dia bukan bagian dari elit kekuasaan itu belum terlalu polluted gitu ya. Ternyata realitasnya selama 2 periode berkuasa Jokowi itu ya sama saja bahkan jauh lebih buruk dibandingkan para pendahulu sebelumnya. Saya Arif, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.